Untuk Orlistat, karena tadi kan harus berdasarkan resep dokter, jadi mekanisme kerja utamanya adalah menghambat kerja enzim pankreatik lipase. Hello Nutrizen, welcome back to NutriCast. Are you curious about today's topic? Let's watch and hear us! Halo Nutrizen, kembali lagi di NutriCast episode 1 dengan tema dampak obat penurun berat badan bersama dengan aku, Raina Syafira Sahdina, selaku mahasiswa Departemen Gizi Masyarakat IPB University sebagai podcaster pada episode kali ini. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemani dengan salah satu dosen dari Departemen Gizi Masyarakat, yaitu Pak Muhammad Aris. Halo Pak Aris, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih Pak kesibukannya selaku dosen dari Departemen Gizi Masyarakat saat ini? Untuk kesibukan dosen sama seperti dosen pada umumnya, jadi harus melakukan kegiatan tridharma, artinya selain kegiatan pendidikan, saya pribadi juga punya kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian. Berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan penelitian ya Pak. Mungkin Pak Aris sudah mengetahui tentang tema kita pada pagi hari ini ya Pak ya, tentang dampak obat penurun berat badan ya Pak ya. Nah, sebagaimana kita tahu nih, anak-anak muda dan remaja saat ini kan gemar sekali memperhatikan penampilannya ya Pak ya. Dan itu juga berpengaruh terhadap kenaikan dari penjualan dari obat penurun berat badan ini nih Pak. Oke, kenapa bisa sih Pak obat penurun berat badan ini sampai di konsumer seperti itu? Nah, itu apa aja komposisi dari obat-obat itu Pak? Sampai laku di pasaran gitu. Ya, jadi tadi seperti yang Ryan sudah sampaikan juga, bahwa sebetulnya pengaruh dari sosial media, bagaimana kemudian kaula muda ini melihat gitu kan di sosial media bahwa penampilan sangat penting, dan artinya salah satu faktor yang mendukung adalah dengan memperbaiki penampilan bagi orang yang merasa kelebihan berat badan, berusaha menurunkan berat badannya. Komposisi yang ada di obat-obat diet, kita mungkin menyebutnya obat diet saja begitu kan, secara umum sebetulnya terbagi menjadi dua. Jadi ada yang secara mayor atau dominan, isinya adalah serat larut air, soluble dietary fiber. Lalu ada juga satu lagi yang isinya adalah Orlistat. Nah, yang Orlistat ini yang sebetulnya harus berdasarkan resep dokter, jadi nggak boleh dijual bebas. Oke, berarti sebenarnya ada dua ya Pak, ada yang secara alami yaitu serat, dan ada yang Orlistat ini yang berdasarkan dengan resep dokter. Nah, mekanisme dan cara kerja dari kedua obat ini nih seperti apa ya Pak? Untuk Orlistat, karena tadi kan harus berdasarkan resep dokter, jadi mekanisme kerja utamanya adalah menghambat kerja enzim pankreatik lipase. Jadi dalam tubuh kita ada namanya enzim pankreatik lipase yang fungsi utamanya adalah untuk memecah lemak atau lipid. Nanti setelah lipid-lipid tersebut dipecah, maka bisa untuk kemudian diserap atau diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh. Lalu fungsi kedua dari Orlistat ini adalah menghambat kerja enzim HMG-CoA reductase. Nah, di dalam tubuh kita juga sebetulnya yang namanya kolesterol itu bisa disintesis, diciptakan sendiri. Nah, enzim yang akan membantu proses itu adalah HMG-CoA reductase namanya. Dengan cara menghambat kerja enzim itu, maka akhirnya bisa memperbaiki profil lipid, atau dalam hal ini menurunkan kadar kolesterol di dalam darah. Sementara kalau yang satu lagi serat, sama seperti serat-serat yang lain, pada intinya adalah untuk melancarkan saluran pencernaan, lalu kemudian membantu membuang sisa-sisa bahan pangan, sisa-sisa makanan yang ada di dalam saluran cerna untuk kemudian dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke, baik. Jadi dari kedua obat itu sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah Orlistat ini ya Pak ya? Ya, sebetulnya bukan permasalahan di penggunaan Orlistatnya, tapi bagaimana mindset dari orang-orang yang ingin diet ini. Jadi mungkin selama ini banyak
artinya orang-orang yang berusaha diet dalam artian ingin menurunkan berat badan begitu kan, tapi kemudian tidak berhasil. Karena tidak berhasil, dia kemudian melakukan berbagai macam cara sampai akhirnya ada sikap atau ada perilaku yang tadi menyalahgunakan obat-obatan tertentu. Nah, itu yang ya, berarti memang harus berdasarkan resep dokter banget untuk ya Pak. Orlistat. Ya, dan biasanya dokter akan memberikan Orlistat kepada orang-orang yang secara status gizi sudah terkategori obes, atau kalaupun bukan obes tapi dia punya profil lipid yang buruk gitu ya. Jadi kadar trigliserid tinggi, kadar kolesterol tinggi, HDL rendah, LDL-nya tinggi. Nah, itu biasanya dokter akan memberikan Orlistat. Oke, jadi sebenarnya Orlistat ini juga dapat mempunyai dampak positif ya, asalkan dengan resep dokter, yaitu dengan mengurangi profil lipid ya bagi orang-orang, memperbaiki profil lipid bagi orang-orang yang obesitas ya Pak ya. Ya. Obesitas. Baik, dari kedua obat ini nih Pak, keefektifannya itu lebih tinggi yang mana Pak? Bentuk Orlistat. Orlistat. Jadi tadi ya, untuk obat-obatan yang memang pure chemical compound, dia punya tingkat efektivitas yang sangat tinggi, makanya tadi harus berdasarkan resep dokter. Untuk suplemen diet yang isinya serat itu juga efektif, tapi tentunya harus diimbangi dengan usaha-usaha yang lain. Oke, iya, karena mengingat banyak juga nih obat diet yang punya klaim bahwa dapat menurunkan berat badan tapi tanpa mengurangi makan secara instan ya Pak ya. Ya itu yang harus dipahami oleh calon konsumen obat dietnya, bahwa untuk bisa berhasil dalam upaya penurunan atau menjaga berat badan, yang pertama harus dimiliki sebetulnya tadi mindset dulu, lalu punya tujuan yang jelas, lalu tentunya usaha yang konsisten. Artinya kalaupun dia sangat bergantung dengan suplemen, menggunakan suplemennya juga berarti kan harus konsisten, sambil tentu diiringi dengan upaya-upaya yang lain. Upaya yang lainnya ya tadi ya, tetap menjaga pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, sambil tadi boleh menggunakan suplemen, berarti nggak boleh kan dijual bebas juga ya. Iya, mungkin dari Bapak ada saran nih untuk orang-orang yang menggunakan suplemen dan juga Orlistat ini. Mungkin untuk intensitas olahraganya dalam seminggu itu sekitar berapa kali ya Pak? Ya, kalau di kita kan karena kita gizi tentu selalu berpedoman pada gizi seimbang. Nah, di dalam pedoman gizi seimbang sudah disampaikan bahwa panduan untuk melakukan olahraga adalah 3-4 kali per minggu, lalu dengan durasi 30-60 menit per kali olahraga. Jadi selama hal tersebut juga dilakukan dengan konsisten, tentunya menerapkan pola makan gizi seimbang, dan tadi disertai misalkan dengan konsumsi suplemen untuk orang-orang yang punya katakanlah berat badan berlebih, maka upaya penurunan berat badan atau maintain berat badan ini bisa berhasil. Oh ya, satu lagi yang mungkin terlewat, untuk kelompok orang-orang yang ingin melakukan penurunan berat badan, dia juga harus punya target yang realistis. Jadi boleh menurunkan berat badan, tapi artinya berapa banyak sih yang bisa diturunkan dalam jangka waktu tertentu. Kan kadang kalau di iklan suka nggak realistis gitu, dalam 1 bulan bisa turun 20 kilo. Betul. Kan tidak realistis. Bisa nggak? Mungkin bisa, saya nggak tahu caranya gimana, tapi mungkin bisa, tapi itu bukan target yang realistis dan bisa jadi akan memberikan dampak negatif buat tubuh. Nah, yang realistis kan biasanya selalu disampaikan per minggu setengah kilo. Jadi kalau misalkan dalam 1 bulan ya 2 kilo. Itu target yang realistis yang tentu tidak akan memberikan dampak negatif. Iya, banyak banget iklan-iklan di Instagram, di media sosial lainnya itu yang bisa turun 20 kilo dalam 1 bulan klaimnya, padahal dengan klaim-klaim yang lain kan, misalkan tanpa olahraga, tanpa perlu mengurangi makan. Iya, betul banget, gak realistis dan tidak sehat ya teman-teman. Jadi harus diimbangi dengan olahraga juga, dan jangan lupa untuk per minggu itu sekitar setengah kilo ya Pak. Oke, baik. Dari beberapa hal yang sudah disampaikan dari Bapak nih, tadi kan ada 2 obat diet yang beredar nih di pasaran umum nih. Dampak negatif dari obat diet itu sebenarnya apa aja Pak? Dari segi kesehatan? Ya, pada saat dikonsumsi berlebih,
terus tanpa adanya penerapan pola gizi seimbang, artinya misalkan dia mengkonsumsi suplemen diet berlebihan, makannya betul-betul dibatasi, atau kita mungkin yang sekarang sering menyebutnya kalori defisit gitu kan, sampai betul-betul defisit, sampai katakanlah harusnya 100% dia hanya 40% gitu kan. Yang pertama sering kejadian biasanya mulai dari diare dulu, apalagi kalau yang isinya tadi serat. Biasanya akan karena memicu BAB diare, terus BAB seperti itu terus ya. jadinya. Terus setelah diare ada potensi untuk mengalami masalah gizi yang lain. Jadi tadi dalam kondisi kalori defisit, artinya energi dan zat gizi yang masuk juga jadi sangat berkurang. Nah, yang harus diwaspadai adalah zat-zat gizi mikro, terutama untuk perempuan, karena perempuan setiap bulan juga kan pasti akan ada yang namanya menstruasi, yang dalam kondisi itu memerlukan zat gizi mikro Fe dalam jumlah yang cukup seharusnya kan. Nah, pada saat makanan dibatasi, pengeluaran banyak ya, artinya dia punya potensi jadi anemi. Nah, yang itu yang kemudian secara gizi dan kesehatan sangat merugikan. Jadi mempengaruhi serapan dari makronutrien dan mikronutrien, terutama untuk para perempuan nih yang mungkin lebih memperhatikan penampilannya. Ya, biasanya kan begitu ya, lebih care. Ya, mungkin juga untuk Orlistat sendiri nih Pak, tadi kan mempengaruhi enzim yang di pankreas ya Pak ya. Nah, mungkin pengaruh kerjanya di pankreas ini ada nggak ya Pak? Ada dampak negatif nggak ya di pankreas sendiri? Sampai sejauh ini sih kalau saya lihat dari jurnal tadi ya, lagi-lagi penggunaan Orlistat itu berdasarkan resep dokter. Jadi abuse Orlistat apakah pernah ada? Nggak tahu. Saya nggak pernah baca. Tapi artinya selama itu sesuai dengan anjuran dokter penggunaannya, maka ya itu aman. Jadi gimana kerja enzimnya? Ya tadi selama Orlistatnya digunakan, kerja enzim pankreatik lipasa akan dihambat. Tapi setelah tidak digunakan lagi, ya pankreatik lipasa akan bisa berfungsi normal. Sama seperti obat yang lain yang kerjanya menghambat enzim. Misalnya kalau orang DM kan dikasih glucobay atau metformin. Oke, baik. Jadi selama dari ada resep dokter sebenarnya tidak mempengaruhi kerja dari pankreasnya sendiri ya Pak ya, dari beberapa organ juga. Selama sesuai penggunaannya maka boleh. Maka boleh. Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya ada dua nih teman-teman obat diet yang berada di pasaran. Yang pertama adalah serat dan yang kedua adalah Orlistat. Nah, Orlistat ini secara umum ya. Mungkin banyak lagi yang lain yang berada di pasaran, tapi secara umum sebenarnya ada dua nih teman-teman. Nah, untuk teman-teman sendiri yang mungkin mau mengkonsumsi Orlistat harus dengan resep dokter. Ya Pak ya. Sebaiknya harus dengan resep dokter ya Pak ya. Jadi kalau sudah merasa berat badan saya berlebih, terus lakukan medical check up, misalkan profil lipidnya jelek, nah silakan bisa langsung konsultasi ke dokter. Biasanya dokter akan meresepkan Orlistat untuk beberapa waktu. Jadi nggak sepanjang waktu dikasih Orlistat terus-terusan. Oke, baik. Berdasarkan resep dokter, dan juga jangan lupa aktivitas yang ditingkatkan juga ya Pak, dan jaga pola makan. Sama berat badannya harus realistis nih pengurangannya nih. Kita punya target yang realistis. Jangan termakan iklan-iklan di Instagram ya. Dalam seminggu turun 20 kilo, bagaimana itu mekanismenya entah bagaimana ya Pak ya. Ya, saya nggak tahu. Oke, mungkin dari Pak Ari sendiri mau memberikan closing statement untuk para audiens kita? Memperhatikan penampilan, termasuk juga memperhatikan berat badan, itu tentu hal yang positif. Hanya saja kita juga harus punya pemikiran yang benar dan sehat, gitu ya. Jadi artinya yang dimaksud benar dan sehat itu kalau misalkan sudah diukur ternyata kita punya berat badan yang berlebih, artinya memang sangat baik kalau kemudian kita menurunkan berat badan, karena kalau berat badan berlebih potensi atau risiko mengalami masalah gizi dan kesehatan juga kan besar. Tapi buat orang-orang yang memang setelah diukur, oh ternyata berat badan saya ideal atau bahkan normal-normal saja, nah cuma terkadang karena punya citra tubuh yang negatif, terlalu banyak melihat sosial media, terlalu banyak melihat iklan, akhirnya terbawa ingin ikut-ikutan menurunkan berat badan. Nah itu yang kemudian harus diperbaiki pemikirannya gitu ya. Jadi nggak perlu sebetulnya menurunkan berat badan kalau memang secara real, secara hasil pengukuran ya sehat. Nah mungkin yang harus diperbaiki untuk yang
kelompok kedua justru mulai menerapkan PHBS, menerapkan gizi seimbang, dan juga meningkatkan aktivitas fisik. Karena dengan penerapan itu harapannya tubuhnya bisa menjadi lebih fit. Baik, terima kasih Pak Aris atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan kehadirannya di podcast kita pada pagi hari ini. Nah, untuk teman-teman juga, audiens sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast pada hari ini tentang dampak penurun berat badan. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Aris bermanfaat dan semoga jangan termakan iklan, berat badan dapat turun dalam seminggu 20 kg ya Pak ya. Thank you and see you in the next episode of NutriCast. Bye-bye!